ada satu deadline. Jadi di sini kami mau interview kamu sebagai salah satu teman satu kelasnya Fikri. Dia anak apa namanya disabilitas. Itu dia perkenalan di kelas maju, kenalan satu-satu, lalu dia ngajakin kita semua kenalan satu-satu, lalu ikut sepak bola. Dia kan anaknya friendly semua. Oh, berarti si Fikri ini orangnya friendly ya? Iya. Oke. Meskipun dia anak disabilitas, tapi di teman-teman sama semua, nggak dibedain. Berarti bisa dibilang Fikri itu nggak minder ya? Nggak. Di keseharian cara kamu komunikasi sama Fikri itu gimana? Apakah melalui tulisan atau ada shadow atau gimana? Kalau komunikasi lewat HP, pakai teks gitu, teks. Itu berarti Fikri memang cara komunikasinya gitu kalau sama teman-teman. Iya, ada yang bisa pakai bahasa isyarat juga. Oh. Tapi kebanyakan memang dari teks berarti. Iya, pakai teks. Dia juga paham melalui mimik mulut Oh. biasanya. Terus kalau boleh tahu kamu termasuk yang dekat nggak sama Fikri atau yang biasa aja? Sama Fikri itu ya lumayan dekat, tapi nggak tiap hari deket gitu. Cuma friendly-nya dapat. Oh, Berarti di setiap mata kuliah tuh si Fikri punya shadow gitu. Iya, ada shadow. Kadang di setiap matkul itu shadownya nggak masuk, digantiin temennya. Oh, Ada yang juga temen belajar bisa. juga belajar bahasa isyarat. Jadi sama setiap dosen, anak-anak itu wajib bisa bahasa isyarat, soalnya untuk membantu Fikri untuk akademik gitu. Jadi kamu bisa juga bahasa isyarat. dikit-dikit. Dikit-dikit kan. Itu maksudnya belajar bahasa isyarat tuh kan dari dosen disuruh. Terus kalian belajar masing-masing. Masing-masing pakai lewat HP gitu. Iya. Terus kamu kan tadi bilang kalau Fikri itu orangnya friendly ya? Iya, Kalau misalnya di kelas gitu dia termasuk yang aktif gitu nggak? aktif banget. Aktif banget ya? Iya. Oh. Berarti dosen juga. Kalau dosen nggak apa namanya, memantau Fikrinya, tapi shadownya yang Oh, jadi yang sama nyampein. teman-teman dia, yang Fikrinya yang mencari dosennya. Oh iya. Kalau di Epika nih kebanyakan praktek ya? Kalau Evika enggak sih, Enggak juga. di kelas banget. Oh di kelas. Berarti kayak jadwal praktek itu berapa Dua kali. seminggu? Iya, atletik sama volley. Itu per semester kayak beda-beda gitu. Iya, yang beda-beda. difokuskan. Fokuskan. Terus kalau boleh tahu first impression kamu ketika ngeliat Fikri gimana? Sangat gimana ya, meskipun dia disabil, dia mempunyai semangat untuk kuliah juga. Itu kan udah cukup, umurnya kan 22. Oke. Dia ada semangat kuliah, itu udah sangat bagus sekali. Meskipun di kelas juga dimaklumi sama dosen kalau masalah akademiknya. Saat awal-awal kamu komunikasi sama Fikri sempat ngerasa kebingungan gak sih? Wah ini gimana nih? Karena kan bisa dibilang agak berbeda ya, mohon maaf, dari kita. Sempat ngerasa bingung gak? Sangat bingung, soalnya baru pertama kali komunikasi sama anak disabilitas. Jadi awal-awal sangat bingung, kemudian belajar Bahasa isyarat? ya lewat HP, apa itu tentang ABC, pakai
itu gimana. Jadi kalau sekarang udah banyak ya dari teman-teman kelas gitu yang bisa bahasa isyarat. Cukup cukup banyak, tapi yang memahami cuma beberapa aja. Jadi kalau tentang bahasa kata-kata kalimat itu teman-teman nggak bisa panjang lebar jelasin, tapi kalau yang Per huruf gitu. ya bisa. Itu kalau misalnya itu kan di kelas kalian ya. Iya. Kalau di kelas-kelas lain gimana? Kalau di kelas lain itu dia cuma kadang melambai sama teman-teman, Iya. pakai halo, pakai itu, cuma itu aja sih. Oh, nggak yang ngobrol banyak. Iya. Dia juga ikut SS klub juga sepak bola. Jadi punya temen di Oh, gitu. Itu dia bener tinggal sendiri ya? iya di kos. Kalau dia transportasi dia dari kos ke sini ke kampus, biasa dia diantar apa pakai Gojek? Sama temennya. Kan ada temen yang deket sama satu kelas, deket sama dia. Biasanya juga jalan kaki. Kiranya udah cukup pertanyaannya, jadi mungkin udah sampai sini aja kali ya. Makasih sebelumnya udah Sama-sama. meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Foto nggak? Boleh minta tolong tanyain ke Putri nggak awal ketika dia tahu kondisi dia yang saat ini seperti apa? Maksudnya berarti dia mulai aman di Jakarta. Iya, dan ketika dia tahu kalau dia seperti ini, dia kayak gimana? Kesimpulannya kalau aku nangkepnya dari Fikri itu dia dari lahir pokoknya dia nulisnya tahun 2000 gitu kan, terus dia nulis tanggal lahirnya di 18 November 2000. Terus yang dirasain kalau ketika dia tahu dia bisa Oh ini ya, kalau sama teman gimana bicaranya? kayaknya dia kalau sama temen ya ngobrolin terus. Ngobrolin
tahu kalau UKM kita tuh kegiatannya gini-gini, dia mendampingi di satu SMK, tapi aku akhirnya kayak baru berani daftar itu semester kemarin. Apa daftar di Unila aja. Jadi ya terus kayak gimana awalnya bisa dapet Fikri itu kan ditentukan sama kitanya, jadi kayak berani aja gitu pembagiannya apa. Kan aku semester ini daftar. Oh, jadi itu sama satu semester per semester. Iya, semester ganjil ya. Gimana? Apakah lewat tulisan atau Kalau sama Fikri itu mungkin lebih ke tulisannya, soalnya kata teman-teman yang juga Fikri ini emang agak sulit buat sulit dengan nggak lewat tulisan pun mungkin Fikrinya juga masih agak sulit, soalnya nggak bisa dilihat dari apa susunan katanya yang ditulis sama Fikri itu masih kayak bentakan gitu kan. Mungkin diusahakan ke tulisannya sih, soalnya kan teknologi juga kalau sepengamatanku ya Fikri ini sama teman-teman sekelasnya itu ya dekat gitu loh, kayak nggak bercanda-bercanda ya, anaknya suka apa gitu lah, dia keras, dia nggak tipe yang kayak pendiam apa gimana, terus anaknya juga apa ya, kayak yang respon Fikri gitu, meskipun mungkin cuma iya ya apa gimana, dia nggak pernah sampai terus kalau misalkan ya, itu juga selain dapat catatan dari aku, itu dia juga punya anu sama temennya, jadi dia Fikrinya sendiri juga ada usaha buat lihat catatan temennya gitu. berarti bisa dibilang dari Fikrinya sendiri memang aktif untuk cari tahu ya. Iya, jadi nggak bener-bener kayak jadi kalau dosennya ngomong kan biasanya nggak tulis gambarkan, tapi biasanya kalau di matkulnya yang aku pegang ini kan biasanya sama ibunya kayak udah dikasih PPT gitu loh, jadi mungkin aku cuma nambahin sekali. Aku belajar banget soal tulang-tulang gitu ya, kan ini osteologi patutnya tahu pertulangan gitu. Terus yang sulit juga kan kalau tulang-tulang kan bahasanya ilmiah gitu ya, itu pasti juga aku nggak bisa jelasin ke Fikri, jadi pokoknya aku jadwalnya tambahan, tapi kan ada penggantinya. Fikri, kalau Fikri sendiri ujiannya kayak disembunyikan gitu, nanti sama dosennya sendiri mungkin dibantu sama dosen, jadi nggak bareng sama mahasiswa. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa permasalahan yang kita ambil saat ini yaitu mengenai kesulitan anak berkebutuhan khusus dalam bersosialisasi dengan lingkungannya. Subjek yang kami ambil adalah anak berkebutuhan khusus tunarungu yang bernama Fikri. Dari hasil observasi dan wawancara, kami mengetahui bahwa Fikri merupakan mahasiswa aktif Universitas Negeri Malang dengan angkatan 2022 di Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan prodi Ilmu Keolahragaan. Fikri sangat diterima oleh lingkungannya. Contoh-contoh Fikri diterima di lingkungannya seperti di lingkungan kelasnya, teman-teman Fikri tetap mencoba berkomunikasi dengannya walaupun dapat terbilang sangat sulit. Dari pihak fakultas mendukung teman-temannya dan mendorong teman-temannya untuk belajar berbahasa isyarat agar mempermudah Fikri dalam proses berinteraksi dan berkomunikasi dengan dosen ataupun teman-teman yang lainnya. Dari pihak universitas sendiri memfasilitasi Shadow sebagai untuk membantu proses pembelajaran Fikri ke depannya. Dengan adanya lingkungan yang menerima, Fikri menjadi orang yang percaya diri, aktif dalam kelas maupun di luar kelas. Baik dalam bersosialisasi walaupun adanya kendala dalam berbahasa. Hal ini menandakan bahwa Fikri sangat diterima dalam lingkungannya. Hal ini juga menandakan bahwa Fikri telah menerima segala kekurangannya.
Halo Ibu. Ya, Saya Auro. Saya Nirmala. Saya Hafiz Bu. iya. Ada yang bisa dibantu Sebelumnya kami dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dari Ofrenka ingin melakukan wawancara untuk pelajar. Nah, kebetulan pelajar kami mengenai kesulitan anak berkebutuhan khusus berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dan kami memilih Fikri sebagai subjek dari proyek kami, Bu. Nah, sebagai salah satu orang yang dekat dengan Fikri, kami ingin menanyakan beberapa hal seputar Fikri. Sekiranya Ibu berkenan untuk menjawab. Iya. Ada pertanyaan dijawab, kami mohon maaf dan Ibu boleh memilih untuk tidak menjawab. Kami mulai ya, Bu. Iya, Pak. Dalam seminggu atau sebulan, Ibu kira-kira berapa kali bertemu sama Fikri? Ya, kalau dulu ya tiap hari, karena kan kalau kuliah ini ya kalau pas pulang Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu itu Jadi misalnya seminggu bisa 2 kali gitu ya, Bu? 2 kali, 3 kali kalau sekarang. Tapi tiap hari ya mesti telepon. Fikri biasanya cerita nggak, Bu, kesehariannya ke Ibu gitu? Misalnya Fikri cerita tentang kesehariannya ke Ibu gitu, misalnya di waktu kuliah tuh ngapain aja, belajar apa aja gitu. Nggak pernah sekarang, jarang. Kalau nggak ditanya gitu ya nggak mau gitu, nggak cerita. Kalau dulu waktu masih pulang ya mesti cerita. Kalau sekarang jarang. Kadang ya cerita gitu, nggak mestilah. Cara Ibu berkomunikasi dengan Fikri itu melalui lisan atau bahasa isyarat atau seperti apa, Bu? Ya pakai bahasa isyarat, ya pakai lisan, ya pakai tulisan, campur wis. Gabung Ibu. Nah, dan menurut Ibu, Fikri itu pribadinya seperti apa orangnya? Ya apa ya, anak itu gimana ya, yo biasalah ya, sosialisasinya bagus sih kalau itu. Cuman kadang komunikasinya itu yang kesulitan. Maunya kalau ada apa-apa itu mau tahuan gitu loh anak itu. Dan untuk kan Fikri sekarang ngekos ya, Bu. Fikri bilang kami kalau Fikri sedang ngekos, apakah itu keinginan Fikri atau Ibu sendiri? Dan kalau memang itu keinginan dari Fikri, Ibu tuh langsung mengizinkan untuk ngekos itu aja? Atau pertamanya nggak mengizinkan gitu, Bu? Enggak Mbak, ya keinginan saya ya keinginan Fikri. Karena apa? Kalau pulang pergi itu kan nggak ada yang nganter tuh, nggak ada yang nganter jemput. Kalau pagi mungkin masih bisa bareng saya berangkat kerja ya. Nanti pulangnya itu kadang ya kasihan saya nanti kalau nggak kos, nunggunya jamnya kuliah kan beda sama sekolah SMA toh. Nanti kalau ada jam kosong apa kan anaknya nggak kasihan, biar bisa istirahat apa ya. Kalau di kosan kan enak toh, nanti nunggu jamnya, apalagi kalau pas hujan-hujan kayak gini kan gimana nunggunya di tempat kosnya temannya, ya kalau temennya mau kan gitu Belum lagi komunikasinya sama Fikri kan, kalau belum kenal kan nggak tahu gimana kesehariannya anaknya gitu loh. Ya itu awal-awal kos juga gitu, nggak pernah kan, selama ini kan nggak pernah dia bisa sama saya, nggak pernah. Paling kalau bisa ya Pak, kalau ada acara kegiatan di sekolah. Awal kos ya mesti tiap hampir berapa jam sekali gitu telepon, adiknya itu bingung mesti nyari. Iya. Karena udah nggak sama lagi ya, Bu. Apakah Fikri dekat dengan anggota keluarga lainnya, dan sekiranya kalau misalnya ada yang dekat, kira-kira siapa ya, Bu? Yang dekat siapa ya? Ya sama saya, sama ayahnya itu. Berarti sama keluarga inti aja, misalnya sama ibu, adiknya. Iya, sama omnya itu dekat. Sama anaknya omnya itu. Apakah ibu tuh pernah menggali potensi Fikri gitu, misalnya nulis, selama ini saya belum pernah, kan kemarin waktu SMA dulu itu saya kesulitan memang untuk menggali potensinya
olahraganya dia itu saya kesulitan. Kemarin sempat mau saya saya bawa ke psikiatri ya, psikiater apa psikolog itu namanya, itu mau saya saya kan konsul ke teman saya yang psikolog itu ya, coba dia mbak dicari sukanya dia apa. Nah, anaknya itu sukanya kan olahraga, hampir semua olahraga dia itu suka. Makanya saya bingung mau saya arahkan kemana anak ini, saya kan gitu. Kalau olahraga apa? Karena selama ini dia kalau di sekolah sering ikut lomba-lomba itu mesti bulu tangkis. Cuman kan dia tidak saya masukkan klub. Cuman bulu tangkis biasa. Cuman kalau di sekolah dia memang dari segi bulu tangkisnya dia lebih menang daripada teman-temannya gitu. Terus dia itu hobi utak-atik di dapur, senang masak. Ya pas waktu Fikri kuliah di jurusan olahraga ini. Kenapa? Berarti ibu setuju waktu Fikri mau kuliah di jurusan apa? Dulu tahun kemarin 2021 ya, kan lulusnya 2021 dia SMA-nya. Nah 2021 itu sudah ngotot minta kuliah, cobalah saya daftar di UB, ambil apa, dia mintanya ke pariwisata. Terus kan di sana tesnya juga kesulitan ya, wawancara kan interview apa itu daring, mungkin kesulitan juga dia. Karena saya juga belum pernah tahu gimana itunya. Ya sudah wis, terserah wis mau diterima ya enggak apa-apa, terserah. Itu ternyata dia enggak diterima. Ya sudah wis, pokoknya dia itu ngotot mau kuliah. Mulai dari SMA dulu dia ngotot. Saya kuliah bilang ke gurunya dulu juga gitu, saya mau kuliah, saya mau lanjut kuliah. Itu dari dia SMA itu sudah gitu. Jadi keinginannya dia untuk kuliah itu kuat. Tapi saya nggak tahu jurusannya jurusan apa, mau saya masukkan. Maksud saya dulu kan saya nggak tahu kalau ternyata ada boga ya di situ ya, masuk teknik ya. Ya itulah, loh kok ternyata ada gitu. Saya dikasih tahu saudara ada mbak itu masuk di teknik katanya. Oh ngerti ngono biar tak lekokno boga aja. Menyalurkan hobinya. Wong dia kemarin waktu nganggur itu kan dia sempat kerja loh. Jadi ikut omnya, daripada di rumah nganggur kan lontang lantung nggak karuan lah, daripada nanti kayaknya yang nggak karu-karuan saya suruh ikut. Tak tahu lah di toko itu disuruh apa terserah, yang penting dia di rumah, dia tahu tahu kerja itu bagaimana biar dia nggak tergantung lah, ya kan. Itu dia ikut bantu di omnya itu. Ya disuruh nyapu, disuruh apa gitu. Ya kerjaan toko gitu loh. Pertanyaannya udah selesai Bu. Udah itu aja. Mau menambahkan? Ada lagi ya? Terima kasih banyak ya Bu. Maaf nyita waktunya, maaf merepotin. Nah, nggak apa-apa. Ya nanti kalau masih kurang nggak apa-apa. Anu aja, bisa aja ya. Oh iya. Terima kasih Ya ya. Bu. Ya Bu. Ya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Udah, Pis.